Farhad Abbas mengamuk gara-gara Agus sekeluarga dibully oleh netizen Indonesia. Inilah cuplikan video selengkapnya. Ini kalian hanya nyerang. Masa kalian nggak bisa membandingkan bahwa saya berjuang buat Sakatata Cirebon? Terus kalian membandingkan hanya gara-gara membela orang yang buta saya tutup, tiba-tiba kalian mengatakan kita orang jahat. Di mana kepekaan Indonesia? Di mana kepekaan pemuda-pemuda? Mana? Coba, kalian memalukan. Saya sengaja posting lihat Agus berbaring, tidak bisa tanda tangan di jempol. Kalian tidak peduli. Kalian hanya bilang Nopi hebat. Hebat apanya? Kalau duit kalian pegang kemudian kamu bully dia, itu uang Agus. Orang ngasih uang sama Agus, dia harus mendapatkan sekian ribu orang tanda tangan untuk menarik uang itu. Kamu membuat pahala itu jadi dosa. Jahat kalian. Besok pelantikan presiden, tapi ingin berubah, Indonesia berubah, tapi kalian teman-teman gak berubah. Marahin tuh yang bilang ayo kita donasi air keras, siram itu, wawa siram, semua itu yang dimarahin. Kayak preman. Aku yakin akun-akun yang menghina atau membuli aku itu adalah akun-akun bayaran, akun-akun orang-orang yang merasa tersudutkan dengan kemampuan saya. Tapi saya tegar aja, saya nggak peduli. Karena kalau kita bekerja nggak benar dengan niat yang nggak baik, pasti ada kelemahan, kekurangan, yang cobaan yang akan kita timpa. Pasti. Aku percaya karma, nggak mungkin kalian. Tapi saya yakin di sini, di ruang ini pasti ada orang-orang baik, orang-orang yang peka, orang-orang yang cerdas, yang mengerti kenapa Farhad Abbas ada di situ. Saya selalu meneriakan, saya membela kaum yang lemah. Saya membela kaum. Kalau kalian menganggap Agus yang buta, nggak bisa melihat itu, kalian masih anggap dia bukan orang yang lemah. Kita yang berantem deh. Gue nggak takut. Ya, saya nggak takut, nggak merusak. Saya nggak rusak, nggak terhina gara-gara hinaan kalian. Dan saya nggak merasa kurang, hanya mengurus, bukan kurang kerjaan. Tapi saya nggak bekerja yang lain, hanya untuk fokus. Di hari Minggu pun sampai malam pun saya masih di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Menarik ketika kita melihat Farhad Abbas ini mengamuk. Padahal kalau cara mengamuknya Farhad Abbas ini sampai air matanya keluar ya. Pesan saya buat Farhad Abbas, saya pikir ketika Anda membela Sakatatal itu berbeda dengan Anda membela Agus Salimini. Kasusnya itu berbeda. Sakatatal adalah pribadi yang sedang mencari keadilan. Berbeda sama Agus Salimini. Dia adalah pribadi yang tidak menggunakan uang sesuai dengan manfaatnya. Dan uang itu adalah uang donasi, yang tujuan utamanya adalah untuk menyembuhkan penderitaan yang dialami oleh Agus ini. Kami sebagai netizen pun pasti akan marah. Karena niat kami berdonasi itu adalah untuk membantu penyembuhan Agus. Bukan uang itu dipakai untuk pelunasan utang. Itu yang perlu Farhad Abbas pahami. Tidak heran bila pada akhirnya Teh Novi harus mencari tahu tentang siklus pemutaran uang itu. Masa sih seorang pengacara tidak mampu untuk menganalisa hal-hal sepele seperti itu? Jelas yang dipertanyakan oleh Teh Novi itu adalah manfaat. Uang yang didonasi itu adalah untuk penyembuhan Agus,
bukan untuk bayar utang, bukan untuk beli di Orange. Ya tidak heran bila pada akhirnya netizen menilai bahwa tampilnya Farhad Abbas untuk membela si Agus sekeluarga ini hanya mau cari panggung dan popularitas. Karena sesungguhnya kalau lawyer yang masih mampu untuk menggunakan logika akal sehat, dia akan melihat case by case, persoalan by persoalan. Anda dengan Rasman Arif Nasution sama saja. Sama-sama datang, nongol, mewek-mewek, lalu kasusnya tidak akan tahu berakhirnya seperti apa. Cocok ketika kalian berdebat antara si Rasman dan si siapa nih namanya, lupa saya, Farhad Abbas ini. Saya pikir dengan cara Anda mewek, kami sebagai netizen pasti akan semakin muak dengan kelakuan Anda. Mari kita simak lagi cuplikan-cuplikan video yang lain di mana Farhad Abbas ini akhirnya dibully oleh netizen Indonesia. Inilah cuplikan video selengkapnya. Bang, kenapa baru muncul sekarang, Bang? Pas awal kasus ini viral, Abang kemana, Bang? Kenapa nggak Abang jadi kuasanya dia aja waktu pas dia mau menjarain itu pelaku? Kenapa baru sekarang setelah ada duit 1,5 Bang keluar-keluar Abang simpati segala macam? Selama uang itu masuk ke rekening kamu, berarti kamu tidak menipu, kamu tidak mencuri. Di mana letak nggak nipunya? Kalau dari awal dia bikin donasi untuk biaya hidup dia karena dia begini, ada nggak orang yang mau donasiin? Ini penyelenggaranya, Yayasan Teh Novi, ngebantu dia untuk mendapatkan dana supaya apa? Supaya dilakukan pengobatan. Dan yang Teh Novi minta itu cuma transparansi dana. Dana itu dipakai untuk apa? Dipakai untuk pengobatan atau tidak? Kenapa? Karena dia yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pembukaan donasi itu, Bang. Astagfirullahaladzim. Kemarin waktu minta tolong baik banget mulut si Agus ini, sedep banget. Sedih apa segala macem. Begitu ada pengacara yang bela, langsung jahat sih ini tuh. Gak usah lah dikasih uang itu buat saya. Udah buat dia aja, dia yang sakit. Istighfar, Bang. Lu tuh udah dibantuin. Coba lu bikin dana lu sendiri, bisa gak? Coba lu cari donasi lu sendiri, bisa gak? Gak tentu. Dan inget ya, nih juga nih pengacaranya, tahu gak? Penyelenggara penggalangan dana atau donasi itu gak bisa dilakukan oleh perorangan, Bang. Dilakukannya oleh siapa? Oleh yayasan atau oleh pihak yang berwenang. Dan kalau emang dari awal yayasan ini mau nilep, mau bohongin, mau apa segala macem, kagak usah dicantumin nomor rekeningnya Agus, rekening yayasan aja. Tapi karena yayasan ini percaya, Teh Novi ini percaya, makanya dicantumin juga di sana. Yang dia minta cuma lu dikasih duit, lu pakai sesuai dengan yang yang ada gitu loh. Minta duitnya untuk pengobatan, ya buat pengobatan gitu. Segala bawa-bawa, aduh ya Allah, yang katanya eksekutif gak diterima, yang diterima BPJS doang apa segala macam. Sejak kapan, Bang? Lagi ngapa baru datang sekarang sih begitu ada duit 1,5 M? Kenapa gak dari awal aja? Belain dari awal dong kalau emang mau, kalau emang bersimpati, kalau emang gimana ya, tergerak gitu hatinya untuk membantu orang, membela kaum lemah. Mana kaum lemah? Aduh, astagfirullahaladzim, ya Allah, ikutan emosi gue nonton ini. Dibilang apa lagi katanya orang-orang yang memprovokasi bakal dilaporkan ke jalur hukum juga. Monggo, Bang, silakan. Silakan, monggo. Gue mah takut nih, tiba-tiba ada gerakan apa? Donatur yang juga hidupnya susah, tapi kayak mereka tergerak hatinya dan berusaha untuk memberikan rupiah-rupiah yang dia punya gitu ya, untuk pengobatannya si Agus ini. Merasa tidak terima, terus habis itu dia menggugat balik donasi yang sudah diberikan itu. Mau ngomong apa sih Agus ini, Bang? Terus ada yang ngomong katanya, ya udah itu kan emang atas nama dia dan segala macam. Bukan atas nama dia. Aduh, gimana ya mengedukasi orang-orang ini, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ingat, penyalahgunaan donasi itu ada undang-undangnya, jadi hati-hati, udah gitu aja. Dan lagi ini gue mau ngasih tahu, bukan berarti lu punya pengacara lu bisa menang. Kenapa kok kayak gitu? Ya buktinya di persidangan banyak aja yang udah pakai pengacara tapi kalah. Ya karena apa? Karena emang dia salah gitu loh. Nggak semuanya benar gitu, nggak selalu. Aduh, gimana ya jelasinnya, astagfirullahaladzim. Ya udah, pokoknya intinya gue sih berharapnya semoga ini cepat dapat titik terangnya gitu ya. Dan semoga aja nggak ada kemurkaan lagi dari manusia-manusia lain yang ngerasa bahwasanya dia ditipu dan minta
donasi itu dikembaliin gitu aja, karena itu bakal merugikan si Agus ini lagi. Sekian, terima kasih, love you. Gini, saya tidak ada kaitan apapun dalam kasus siapa nama cowok itu? Agus sama siapa? Novi ya? Iya. Tapi kalau saya pelajari kasusnya, kalau saya hanya melihat dari aspek hukum, secara hukum uang itu sudah milik dari Agus. Secara hukum uang itu sudah milik dari Agus. Jadi tidak bisa dituntut uang itu dipakai untuk apa. Tapi secara moral, kalau memang tidak dilakukan sesuai dengan tujuannya, secara moral itu kurang terpuji. Tapi secara hukum dia sudah pemilik. Kan ada orang menyumbangkan uang ke dia. Waktu disumbangkan itu hak milik uang itu sudah beralih menjadi milik dia. Tapi kan harusnya tujuannya mengobati matanya, tapi dia bakal pakai BPJS katanya. Jadi secara hukum nggak bisa lagi uang itu dipersalahkan. Oke. Ya. Ya, uang ini berapa sih Bang? Apa? Budget untuk acara ulang ini? Berapa nih Bang? Flashback. Nggak ada artinya buat itu menyelamatkan Anda dari Anda potensi Anda melanggar undang-undang ini, melanggar pasal ini. Anda diselamatkan. Toh dengan uangnya ditarik menjadi atas nama yayasan, Anda kan tetap akan diobatin, begitu loh. Anda jangan termakan itu dengan bujuk rayunya Farhad. Hati-hati nih, ada undang-undang yang sedang Anda kangkangin di sini. Justru ini sedang diselamatkan, begitu loh. Nah, yang pertama dari social opinion, masa nggak paham sih Mas Agus ya. Kemudian dari unsur hukum nih, dari sisi hukum juga ternyata ada hukumnya. Anda harus benar-benar melek gitu loh. Baiknya mendingan Anda sekarang coba di reset ulang, diatur ulang, begitu loh. Kalau perlu minta maaf tuh sama Novi Anda sekarang, sebelum ini semua terlambat gitu loh. Daripada nanti pada ujungnya Anda ditinggalkan netizen, Anda juga ditinggalkan Farhad, ya Anda akan menerima kepedihan, kegitiran ini Anda sendirian, begitu loh. Ya kan? Ini loh, netizen masih membuka kesempatan kepada Anda. Netizen Indonesia itu mudah memaafkan kok gitu loh. Sekarang bahkan opini kepada Anda tuh buruk banget loh. Jadi orang-orang sekarang bahkan memberikan opini begini nih. Ya pantas aja Anda disiram. Ucapan Anda begitu menyakitkannya, begitu loh. Anda itu terlalu lemes sampai begitu loh ya. Nah, ini sebaiknya Anda perbaiki nih. Siapa tuh Mas Agus sebelum ini semua terlambat. Teruntuk Mas Agus. Mas Agus, tujuan utama dari Mbak Novi, donatur, sama Densu itu adalah satu, yaitu kesembuhan kamu. Terus kenapa kamu sekarang bingung kasus kamu ini bisa sebesar ini? Ya iyalah, 1,5 M uang donatur nggak kamu maksimalin untuk kesembuhan kamu. Oke lah, kata saudara kamu tuh si Bu Wawa, kalau mata kamu tuh udah nggak bisa disembuhin lagi. Tapi kan kesembuhan tuh harus diusahakan toh. Toh aku juga lihat di podcastnya Densu kemarin, kamu itu baru ke 1-2 rumah sakit pemerintah pakai BPJS lagi. Terus Bu Wawa bilang, kata dokternya kalau pakai uang pribadi tuh malah lebih sulit. Tapi menurutku info dari Bu Wawa ini nggak valid. Kenapa? Dokternya itu kemarin nggak ada di Densu. Jadi mana bisa dia itu ngebela diri. Kalau kamu mentok nih ke 2 rumah sakit, kamu kan bisa nyoba Jakarta Eye Center. Kamu juga bisa nyoba RSPI, Rumah Sakit Pondok Indah. Ataupun kamu ke Malaysia, ke Singapura. Toh kamu juga punya uang 1,5 M kan? Itu juga kalau kamu emang niat untuk kesembuhan kamu uangnya. Tapi kalau untuk hal lain, ya beda lagi ceritanya. Nggak salah dong Mbak Novi narik lagi uangnya. Toh kamu juga pakai buat bayar rumah, bayar online shop, dan sebagainya. Ini lagi kamu sekarang kerjasama sama pengacara minta lagi duitnya. Kata kamu yang penting adalah harga diri keluarga kamu, bukan duitnya. Tapi kok ini minta balik? Seharusnya kalau emang niat kamu untuk kesembuhan ya jangan rewel dong kalau duitnya diambil Mbak Novi. Toh juga yayasannya gampang banget ngeluarin duit kalau untuk emang kamu berobat. Benernya ini jadi pelajaran juga buat aku sih. Kalau berdonasi kayaknya lebih baik bijaknya adalah langsung ke yayasan. Karena mereka kan pasti ada pembukuan dan ada transparansi dari penggunaan dana tersebut. Kuncinya cuma 2 sih. Jangan salah gunakan kepercayaan dan kebaikan orang, dan yang kedua adalah selalu komunikasi agar kedepannya tidak akan terjadi kesalahpahaman. Ya, Agus dan Farhad sama-sama songongnya. Agus ini dinilai oleh netizen adalah pribadi yang tidak tahu diri, pribadi yang tidak tahu berterima kasih. Ketika orang sudah berniat baik untuk berjuang, untuk membantu, untuk menyembuhkan penyakit, menyembuhkan luka yang dia alami, tetapi dia tidak pernah menghargainya. Jujur, siapapun pasti akan kesal
ketika mendengar tutur katanya si Agus. Ya wajar saja kalau ada netizen yang mengatakan bilang pantas kau disiram dengan air keras. Syukur hanya siram kena di biji mata. Coba kalau siram kena semuanya sampai di mulut itu lapuk dan lain sebagainya. Kegeraman ditunjukkan oleh netizen artinya bahwa netizen sesungguhnya sudah tidak menaruh simpatik lagi kepada Anda. Dulu netizen beramai-ramai memberikan donasi itu bukan karena Andanya, tetapi karena ada nilai integritas yang ditunjukkan atau yang diberikan oleh Teh Novi dan Denny Sumargo. Sejujurnya kalau sama omong bahasa kasar, bahwa orang memberi itu karena Teh Novinya, karena Denny Sumargonya, bukan karena Andanya. Dan Anda pun, kalau seandainya tidak direkomendasi oleh Teh Novi untuk melakukan podcast bersama Densu, Anda orang tidak kenal. Dan perlu Anda ketahui bahwa masih ada begitu banyak orang-orang di luar sana yang jauh lebih susah. Tetapi ya begitulah, karena kesongongan Anda, karena kesombongan Anda, sehingga Anda lupa diri. Wajar saja bila netizen Indonesia beramai-ramai membuli Anda. Bahkan pengacara Anda yang saat ini mungkin sedang mencari panggung, yang saat ini dipertanyakan oleh netizen, kenapa dulu sebelum ada uang 1,5 miliar itu belum muncul? Tunggu sekarang ada uang 1,5 miliar baru muncul dan lain sebagainya. Mari pemirsa sekalian, ini menjadi pembelajaran buat kita bahwa kesalahan dalam menggunakan uang donasi itu bisa berakibat fatal. Sesungguhnya apa yang dilakukan oleh Teh Novi ini untuk menyadarkan si Agus sekeluarga, karena tujuan dari open donasi itu dibuat adalah untuk penyembuhan Agus, bukan untuk belanja di online shop, bukan untuk membayar utang ratusan juta dan lain sebagainya. Ayo, mari kita gunakan logika akal sehat kita. Berikut ini masih ada komentar-komentar dari netizen dan saya berharap pemirsa sekalian bisa menyimaknya sampai akhir. Ayo, inilah cuplikan videonya. Update terbaru, Agus melaporkan Mbak Novi ke polisi. Terus ada juga Agus bilang kalau Mbak Novi itu nggak punya harga diri. Gini deh, dengan dia sewa pengacara untuk ngelaporin Mbak Novi aja itu udah salah. Ya, Mbak Novi punya hak untuk menanyakan uang yang didonasikan kepada orang-orang ke kamu itu dipergunakan untuk apa aja. Dia punya hak di situ karena itu bukan uangmu, itu uang donasi. Yang mana uang donasi itu adalah dikumpulkan dari semua orang-orang yang peduli sama kamu karena kamu sakit, bukan peduli sama kamu karena untuk memenuhi kebutuhan keluargamu, tuh bukan. Orang donasi itu untuk ngobatin mata, ya, bukan untuk ngobatin kebutuhan rumah tangga yang kurang, itu bukan. Kalau memang uangnya masih utuh, balikin uangnya ke Teh Novi. 1,5 M ya, utuh 1,5 M, balikin ke Teh Novi. Terus kalau memang mau donasi lagi, silahkan buat donasi lagi dengan nih headline-nya ya, donasi untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Agus. Monggo silahkan. Jadi uangnya udah kekumpul, bisa dipakai untuk donasi lu, untuk kebutuhan lu. Gini Gus, Mas Agus, uang itu adalah uang amanah dari banyak orang, yang bahkan ada beberapa orang yang donasi itu bukan dari kalangan orang kaya, ya orang biasa aja yang punya hati iba sama kamu, karena kamu nggak bisa lihat, karena kamu lagi susah, lagi sakit, orang tuh pengen donasiin uangnya buat lu berobat, ya, bukan untuk memenuhi kebutuhan orang-orang yang sekitar lu, keluarga lu, itu bukan. Gue gemes tau gak? Istilahnya udah dibantu nih, malah ngatain orang yang dibantu, terus ngelaporin ke polisi.
bisa nggak ngalah gitu loh. Ngalah, kamu tuh lagi susah, hidupmu lagi sakit, lagi susah, nggak usah mempersulit diri. Ngalah, minta maaf kek, ya udah perjelas semuanya, nggak usah bohong-bohong, nggak usah udah uangnya sisa berapa. Kalau katamu kan bilang katanya uangnya masih utuh, ya udah balikin semuanya 1,5 M ke Manovi nih. Terus kamu buka lagi donasi sendiri, donasi untuk memenuhi kebutuhanmu sendiri. Jadi kalau nih uang mau lu pakai buat foya-foya lah, mau apa-apa kan headline-nya udah jelas untuk kebutuhan rumah tangga gitu. Jadi orang ya udah memang donasi untuk itu aja gitu. Coba lihat berapa yang lu dapat dari uang itu. Nggak usah repot, nggak usah aduh. Jadi Bang Farhat itu komen tetap aja penggelapan dan perampasan uang Agus. Itu gara-gara ada yang komentar kalau misalnya uang si Agus ini diambil yayasan untuk dikelola lalala gitu. Terus Bang Farhat bilang tetap aja itu namanya penggelapan dan perampasan uang, Bang. Gak gitu, Bang. Kalau kucuk-kucuk tiba-tiba si Yayasan Teknovi ini ngambil uangnya Agus, ngerampas, terus dia tidak mengeluarkan hak Agus, misalnya Agus butuh biaya pengobatan, Agus butuh apa-apa di rumah sakit, atau butuh biaya Grab kan katanya waktu itu, gitu-gitu segala macem. Keperluan Agus yang kayak gitu-gitulah untuk pengobatan. Misalnya ditahan ya sama Teknovi nggak mau bayar, dia ngilang, itu namanya penggelapan. Itu namanya dia merampas gitu. Nah kalau ini kan enggak. Nah terus abang juga bilang di situ kalau misalnya itu kan warga Indonesia tuh masyarakat itu donasi karena si Agus gitu kan. Selama masuk ke uang Agus itu kamu tidak mencuri, kamu tidak maling. Memang tidak. Tapi balik lagi, orang-orang itu donasi ke Agus karena apa? Melalui siapa? Perantaranya siapa? Siapa yang nge-up? Siapa yang nge-sounding? Kalau misalnya nggak ada Denny Sumargo yang bantu mediasi, kalau nggak ada Teknovi, apakah Agus akan dilihat oleh orang dan akan mendapatkan donasi itu? Tidak! Lalu hal selanjutnya adalah donasi itu kembali lagi ke poin utama, tujuannya untuk berobat. Ketika donasi itu tidak dipergunakan selayaknya dan seharusnya, itu melanggar hukum abang, justru itu namanya penipuan. Gini deh bang, masyarakat itu berdonasi karena Agus, untuk biaya pengobatan Agus. Kalau misalnya tiba-tiba uang itu tidak dipergunakan semestinya, apakah orang-orang itu akan oke-oke aja? Tidak. Percaya sama saya bang, dari 100% paling cuma 20% yang ya udahlah, 80%-nya nggak terima, 20%-nya ya udahlah, bukan karena ikhlas juga, tapi lebih kayak ya udahlah daripada ribet. Gitu bang, dalam hati kecil mereka apakah ikhlas? Tidak, percaya sama saya. Terus sekarang gini, kalau misalnya posisinya kita ngadain open donasi itu buat kehidupannya Agus, buat bantuin Agus, karena Agus misalnya nggak bisa kerja, matanya buta, nggak bisa ngelihat, akhirnya dia nggak bisa ngapa-ngapain, dia tidak bisa menghidupi keluarganya. Kita ngomong nih terang-terangan pas minta donasi itu gitu, untuk menghidupi, untuk membantu Agus, kehidupan Agus, bukan untuk pengobatan. Misalnya dibilang kayak gitu, ya bisa sah aja gitu, karena kan dari awal tujuannya emang buat kehidupan Agus. Atau coba deh, kalau misalnya posisinya gini, Agus nih dia tinggal di rumah wawaknya masih punya utang ke bank, digadein sertifikat rumah segala macam, uangnya nih utangnya masih ada gitu. Agus nggak bisa ngapa-ngapain, bisa nggak teman-teman bantuin Agus, kumpulin donasi buat Agus bayar gitu? Ya mungkin masih ada yang mau, tapi kan tujuannya jelas buat membantu perekonomian Agus. Ini kan buat berobat bang, aduh ya Allah. Tanpa mengurangi rasa hormat ya bang, kalau menurut saya coba deh abang perhatiin lagi lah, semoga ini bukan gimana ya. Ya saya tau lah bang, kalau pengacara itu kan kadang ada suka ngejelimet yang kayak lucu-lucuan gitu ya. Ya semoga sih ini adalah trik abang untuk mengetahui sebuah atau membongkar sebuah perinian aja gitu ya. Apa sih, sampai bingung gue ngomongnya bang, sorry. Semoga ini ya cuma taktik abang aja untuk mengetahui sebuah modus atau untuk membongkar apa-apa segala macam. Karena ya dari hasil video call abang sama Agus ya, jadi orang-orang makin tervalidasi gitu, rasa emosi dan rasa suuzonnya tuh makin tervalidasi gitu, karena buktinya makin kuat. Ya semoga sih itu emang taktik abang aja ya. Tapi kalau abang bener-bener ngebela Agus dan bener-bener
menganggap ini itu benar, ya coba di riset ulang lah. Itu aja pesan saya dah. Makasih ya Bang, mohon maaf. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video terkait dengan komentar dari netizen perihal pernyataan Farhad Abbas dan juga si Agus. Ya, dalam cuplikan-cuplikan video ini tampaknya tak ada seorang pun yang membela si Farhad Abbas. Tampaknya kualitas dari si Farhad ini pun sama dengan Bung Rasman. Suka sekali untuk mencari panggung, untuk mencari popularitas. Karena siapa yang menyangka bila pada akhirnya Farhad Abbas ini menjadi pengecara dari si Agus ini. Dan yang netizen pertanyakan, kenapa dulu di saat Agus dalam permasalahan ketika dia disiram dengan air keras, si Farhad Abbas ini tidak muncul. Tunggu ada uang 1,5 miliar, baru matanya si Farhad Abbas ini kebuka. Jadi saya pikir apapun disuarakan oleh Farhad Abbas, netizen saat ini tidak seperti kehidupan di era tahun 80-an yang belum ada alat komunikasinya, yang belum ada alat digitalnya dan lain sebagainya. Kita hidup di era tahun yang serba canggih, di era digitalisasi. Dan saya berharap bahwa seorang Farhad Abbas, kalau Anda mau menjaga reputasi Anda sebagai lawyer, tunjukkan kualitas Anda, tunjukkan integritas Anda, bukan mewek, bukan mengamuk, karena itu tidak akan menyelesaikan persoalan. Semoga saja komentar-komentar dari netizen Indonesia ini bisa menyadarkan Anda bahwa sesungguhnya Anda adalah lawyer yang tidak profesional. Anda adalah lawyer yang saat ini sedang dibully oleh netizen Indonesia. Yang memalukan siapa? Apakah si Agus sekeluarga? Ataukah Anda sekeluarga? Silakan seorang Farhad Abbas mampu untuk merenungkan dan meresapi segala keluh kesah yang telah diungkapkan di awal cuplikan video tadi. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.